Kalau misalnya kalian lihat di jalan, di mall-mall, bahkan makanan atau minuman yang kalian punya di dapur, banyak banget yang mengandung kadar karbohidrat tinggi, lemak jenuh, dan gula. Hal ini bisa menjadi faktor pemicu meningkatnya kadar gula darah. Banyak orang yang tidak menyadari kalau gula darahnya tinggi. Kenapa? Karena gejala umumnya tidak terlalu menunjukkan tanda-tanda suatu penyakit, seperti rasa haus, rasa lapar, kelelahan, dan pandangan kabur. Nah, pada video ini, saya, Dr. Gamarida Magfira, akan menjelaskan kepada kalian bagaimana kita bisa melakukan pengecekan gula darah sendiri dengan alat sederhana bernama glukometer. Sebelum membahas bagaimana cara menggunakannya, jangan lupa subscribe channel Kata Dokter supaya kalian mengetahui informasi-informasi bermanfaat tentang dunia kesehatan. Baik, di sini saya membawa alat glukometer atau glukocek yang fungsinya tadi untuk mengecek kadar gula dalam tubuh. Di sini ada alat utamanya, di sini ada layar indikator yang akan menunjukkan berapa angka glukos dalam tubuh. Sebelumnya kita nyalakan terlebih dahulu. Nah, pada saat ini muncul keterangan bahwa kita harus memasukkan chipnya atau stripnya. Nah, di sini kita memiliki beberapa strip yang di dalamnya terdapat chip untuk membaca hasil dari gula itu. Nanti darah akan diteteskan di sini, ada tanda berwarna merah menunjukkan bahwa tetesan darah diletakkan di bagian ini. Sebelumnya, karena hal ini merupakan tindakan yang invasif menggunakan jarum, kita perlu memastikan kebersihan tangan terlebih dahulu dengan mencuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan. Kemudian jangan lupa untuk mengenakan sarung tangan atau handscoon. Di sini ada pen yang di dalamnya akan kita masukkan jarum. Kita pastikan jarumnya baru, tidak boleh menggunakan jarum bekas karena bisa menularkan penyakit kepada orang lain. Setelah dimasukkan seperti ini, baru nanti kita akan buka, diputar lansetnya, dan jarumnya akan terlihat. Jadi yang pertama yang kita harus lakukan adalah tadi mencuci tangan terlebih dahulu agar memastikan tangan kita bersih. Kemudian kita harus mengenakan handscoon, karena tentunya jarum bisa menjadi sumber penularan penyakit jika kita tidak safety. Setelah ini kita nyalakan terlebih dahulu alat glukometernya. Setelah muncul seperti ini, kita akan masukkan chipnya ke dalam sini. Oke, sudah muncul tanda untuk melakukan atau meneteskan darah di indikator. Setelah siap, kita buka pen lansetnya. Lalu kita masukkan jarum yang baru atau lanset yang baru, kita putar seperti ini sampai terlihat jarum. Setelah itu kita tutup kembali, lalu kita putar di bagian bawah untuk melihat seberapa dalam jarum yang dibutuhkan. Semakin besar, semakin dalam jarum menusuk terhadap kulit seseorang. Mungkin kita pakai sekitar 4, lalu kita tarik, dan pada saat orang atau pasien sudah siap, jangan lupa untuk membersihkan bagian yang akan diperiksa dengan menggunakan alkohol swab. Setelah kita membersihkan area yang akan diperiksa, baru kita menekan lansetnya sampai terdengar bunyi, darah keluar, kita meneteskan darah di indikator sini. Setelah darah tertetes kurang lebih 10 detik sampai 15 detik, indikator akan menyala dan menunjukkan angka dari glukosa darah sewaktu seseorang. Baik, jadi angka 82 tadi angka gula darah normal ya. Karena untuk gula darah sewaktu kita bisa melihat itu normal kalau angkanya di bawah 200. Dan ada juga pemeriksaan gula darah puasa. Gula darah puasa lebih baik kalau angkanya di bawah 126. Bahkan kalau bisa di bawah 100. Jadi dari angka 100 sampai 126 pada gula darah puasa masuk dalam kategori prediabetes, di atas 126 masuk dalam kategori diabetes. Angka 82 sudah menunjukkan angka yang normal, dan pemeriksaan seperti ini bisa dilakukan berkala 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali pada individu yang memang tidak terserang penyakit diabetes.
Nanti dari hasil pemeriksaan sewaktu ini kita bisa mengkonfirmasi dengan melakukan pemeriksaan gula melalui vena yang dilakukan di laboratorium. Itu tentunya lebih akurat karena glukometer hanya digunakan untuk screening awal. Baik, sekian pembahasan tentang glukometer dari saya Dr. Gamarida. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.